belas kasihan-Mu, agar kami tidak jauh dari Tuhan, tidak keluar dari rencana Tuhan. Tapi kami mohon belas kasihan, kasihani kami Tuhan, biar kami tetap ada pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah hantar tibakan kami dengan selamat. Bahkan juga sebentar kami kembali sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya waktu kami untuk mendengar firman. Lembutkan hati kami, ambil alih kehidupan kami, biar firman-Mu bertata. Sehingga ketika firman-Mu bertata, kami diberi kekuatan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tolak juga segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu secara khusus. Jadikan hidup ini saluran berkah. Dalam nama Tuhan Yesus, Kepala gereja kami, Gembala yang baik, kami memuji Engkau. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian, ya, shalom. Buat seluruh jemaat, siapapun saudara, yang baru, yang lama, yang boleh hadir oleh kemurahan Tuhan dalam ibadah kita ini, ya, ini semua karena anugerah Tuhan, ya. Saya bisa kembali dengan sehat, ya, untuk boleh kembali melayani saudara, ya, setelah beberapa hari saya harus meninggalkan saudara, termasuk hari Minggu yang lalu karena saya harus, ya, melayani di konferensi misi dunia yang diadakan di kota Medan, saudara, ya. Kita patut bersyukur kita sudah menyelesaikan event yang sangat-sangat besar, sehingga kita boleh, ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Dari jemaat saya lihat cuma Ibu Nenggolan, ya, yang ikut ke Medan, ya. Ya, saya harap tahun-tahun depan kita lebih banyak untuk bisa, ya, mendukung, ya, kehadiran saudara, ya, bisa bersama menikmati, ya, dengan ribuan hamba Tuhan, bukan ratusan lagi sekarang, ribuan hamba Tuhan, ya. Sekaligus juga, ya, hamba-hamba Tuhan dari berbagai negeri yang boleh hadir. Saya ngeri-ngeri sedap mendengar kesaksian mereka, ya, terutama dari daerah-daerah yang high resistant, yaitu seperti Iran, Afghanistan, Pakistan, ya. Itu ngeri-ngeri dengar kesaksiannya. Sampai saya bilang sama petugas kita, tolong jangan jangan dimasukkan ke Facebook atau jangan dimasukkan ke YouTube live streaming, karena kalau ada orang menscreenshotnya, ya, ini bisa menjadi masalah besar karena mereka menceritakan kondisi-kondisi di negeri mereka, ya, yang begitu mengerikan sekali, saudara. Namun mereka hadir di Indonesia berkat kemurahan Tuhan, ya, mereka boleh hadir untuk bersekutu bersama dengan kita dalam menikmati firman Tuhan, ya. Jadi salah satu juga dari daerah yang cukup jauh dari Rusia, saudara, itu makan waktu 2,5 hari, ya, dari pesawat, pindah pesawat untuk tiba di Indonesia, ya. Dari Belarus juga, ya, termasuk dari Amerika juga, dari Kanada, ya. Saya sempat, ya, berbincang dengan mereka karena mereka begitu antusias, ya, sampai, ya, dari berbagai negara memberikan oleh-oleh kepada saya. Yang anehnya ibu-ibu kasih kosmetik, saudaraku. Saya bilang jangan sama saya, ya, tolong, ya, diserahin saja sama Ibu Gembala, ya. Saking sukacitanya mereka, ada yang bawa kosmetik, ada yang bawa alat-alat refleksi, saudara, dari Filipina, ya. Mereka bawa alat refleksi, ya, supaya Pak Gembala sehat, supaya Pak Gembala bisa kembali melayani Tuhan. Mereka sangat senang,
ya berkat doa kita semua, doa mereka, saya sudah bisa kembali menyampaikan firman Tuhan, terutama di konferensi yang ada di kota Medan. Jadi ya ini acara tahunan saudaraku. Bulan Oktober tahun depan kita ketemu lagi di konferensi misi dunia di Korea Selatan, di Seoul, Korea Selatan ya. Jadi nanti ganti-gantian ya, negara mana yang mendapat kemurahan Tuhan. Indonesia sudah mendapat kemurahan Tuhan. Ini konferensi misi dunia kedua ya diadakan di kota Medan. Yang ketiga nanti diadakan di Seoul, Korea Selatan. Saya juga ikut menjadi pembicara di Korea Selatan pada Oktober tahun akan datang. Dan kali ini kita ke Korea Selatan ada dua kali saudara. Nanti bulan April tahun depan saya juga bersama tim, kalau jemaat ikut boleh, tapi bayar tiket masing-masing ya saudara. Ya hanya tiket aja, pulang dan pergi ya, atau pergi dan pulang. Selebihnya ya kita dilayani hamba-hamba Tuhan di Korea Selatan ya nanti pada bulan April tahun ini, banyak kali tahun depan ya. Jangan juga kita sudah Tuhan siapkan untuk melayani di Nagaland, di India, di negara-negara yang lain yang sudah menantikan firman Tuhan yang luar biasa ini. Saya harap jemaat dukung dalam doa. Doa saudara lebih penting dari semua ya. Semua kita mendukungnya supaya kegerakan hujan akhir ini terlaksana, sebab kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Pembicara dari Korea banyak kali menekankan kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Saya sudah menekankan minggu-minggu yang lalu, kita harus menjadi gereja Tuhan yang terhindar dari celaka yang akan datang. Saya sudah sampaikan saudaraku, kenapa sampai celaka? Ada 3 poin penting kalau kita belajar Markus pasal 13 ayat 14 sampai yang ke-20 ya. 3 celaka itu ya diarahkan pertama kepada yaitu gereja Tuhan yang digambarkan bagaikan ibu-ibu yang hamil ya, sudah mengandung tapi belum melahirkan ya. Celaka yang kedua adalah yaitu ibu-ibu yang menyusui bayi pada waktu itu, artinya sudah melahirkan tapi masih bayi ya, bayi ya saudara, yang dilahirkan itu masih bayi. Ini juga kena celaka. Celaka yang ketiga, dingin secara rohani. Jadi sebenarnya ini bicara rohani loh ya. Apa yang ditulis dalam kitab Markus 13 ini adalah berbicara tentang perkara rohani. Bukan hamil secara jasmani, bukan. Bukan menyusui secara jasmani, bukan dingin secara jasmani, tidak. Tapi saudaraku, ini menunjukkan perkara rohani ya. Jadi orang-orang yang mengerti perkara rohani pasti hari-hari ini berlomba untuk lolos dari celaka, untuk keluar dari celaka yang akan datang ya. Gereja Tuhan, sungguh Tuhan harapkan supaya jangan kena celaka ya. Dan sore hari ini saya mau mengajak saudaraku ya, segera, kalau saya sudah terangkan kebaktian yang lalu ya, bahwa kita harus berdoa supaya jangan terjadi pada musim dingin. Kedatangan Tuhan kali yang kedua jangan sampai terjadi pada musim dingin. Ini menunjukkan musim dingin secara rohani ya. Dingin soal apa? Saya mengatakan ada tiga hal yang harus dipertahankan
jangan sampai dingin. Ya. Yang pertama, jangan sampai dingin dalam soal iman. Kita baca dulu saja ya. 1 Korintus 13 ya, ayatnya yang ke-13 saja langsung, biar kita. Ayat yang ke-13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iya. 3 hal yang harus kita pertahankan. Paulus sadar 3 hal ini harus betul-betul kita perjuangkan. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Jadi saudara, perjuangan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua ini, berdoalah supaya jangan jatuh pada musim dingin. Dingin secara rohani, dingin secara rohani dalam soal iman, soal pengharapan, soal kasih. Saya mau katakan krisis terbesar yang akan melanda dunia bukan krisis ekonomi, bukan. Krisis iman. Ya. Krisis iman merupakan pergumulan, bukan saja pergumulan kita, termasuk Tuhan Yesus sangat menantikan jangan sampai kita dingin secara rohani, terutama soal iman. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Injil Lukas 18 ayat ke-8. Ya, demikian, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya. Sampai Tuhan meragukan, sampai ada tanda tanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau ia datang, kalau Anak Manusia datang, kalau Yesus datang kembali, adakah dia temukan nanti iman di bumi? Karena hari-hari ini saudaraku, setan si pengganggu itu merontokkan iman. Dingin soal iman. Dan dingin soal iman ini bukan saja merontokkan ibadah, tapi merontokkan pelayanan. Ya, saya baru dari Medan. Saya dulu saya melayani di iCare, saudara. Ya, bersama dengan Pak Benyamin Munteh. Lagi gencar-gencarnya Medan dilawan Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu salah satu hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan dalam soal iman, soal lahir baru. Ya, waktu itu saya masih mahasiswa, saudara. Ya, jadi kebanyakan dari angkatan-angkatan kami pastilah kebanyakan lahir baru lewat pelayanan beliau. Ya, saya masih ingat lagu yang paling populer dulu itu, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Oh, ini lagu populer zaman-zaman beliau dulu. Ya, kami sangat hormat dengan hambanya. Ya, saya pun waktu mulai pelayanan pembangunan tubuh Kristus ke kota Medan, saya partner dengan beliau. Ya, dia mengajar tentang penginjilan,
saya mengajar tentang kedewasaan rohani. Ya, dulu kami sampai ke Nias bersama-sama dengan beliau. Ya, kalau tidak salah Mama Penina pun situ dulu ya, di GKI ya. Ya ini ya dulu kita kenal ya militan dalam soal iman. Tapi saya sangat terharu sekali ketika beberapa hari yang lalu saya lewat di gereja di situ. Udah tutup gerejanya. Gak ada lagi ibadah. Sampai saya merenung, Tuhan, sejahat inikah setan menutup pekerjaan Tuhan. Ya, dulu setiap kali saya lewat situ, ya, nuansa pelayanan ibadah, nuansa ya suasana ya hadirat Tuhan. Ya, karena tempat itu tempat yang cukup lama kita kenal menjadi tempat peribadatan saudaraku. Tapi waktu saya lewat saya lihat, waduh, ya sudah tidak lagi menjadi tempat ibadah. Ya, tentu siapa yang punya kerja di sini? Iblis yang membuat dingin secara rohani. Ya, setan ya yang mau menyeret sebanyak-banyaknya orang supaya terganggu imannya. Jadi sekarang itu saudaraku, setan itu kerjanya bukan hanya merusak soal ibadah. Kalau bisa dia hentikan ibadah. Kalau bisa lagi bukan saja dia rusak pelayanan, dia hentikan pelayanan. Ya, tentu saya sebagai hamba Tuhan sedih hati saya. Karena saya hamba Tuhan, saya prihatin juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, saya sempat berkata sama tim kita, ya, mari kita tingkatkan iman kita, mari kita tingkatkan pelayanan kita. Jangan main-main di akhir zaman. Sebab Alkitab mengajar kita, ya, ada 3 poin yang harus kita pertahankan. Yang pertama, iman kita. Itu sebabnya Judas menulis surat, ya, kepada orang-orang kudus supaya berjuang. Berjuang, jangan sampai dingin rohani kita dalam iman. Maka ayat 3 dalam kitab Judas ayat 3, kita dihimbau untuk berjuang. Ya, silakan. Ayatnya yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Keselamatan kita bersama terus. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Iya, berjuang dalam mempertahankan iman. Kenapa iman perlu dipertahankan? Kenapa iman jangan sampai menjadi dingin? Sebab poin yang pertama, imanlah yang menjadi jembatan kita melalui Yesus Kristus untuk diselamatkan. Bahkan Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Coba, makanya ini harus dipertahankan nomor 1. Silakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, makanya iman perlu dipertahankan. Maka selalu saya mengatakan, iman ini harus dipertahankan melalui firman Tuhan yang terus-menerus kita dengar. Kita tahu kitab Roma itu kitab yang paling populer berbicara iman.
iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kesediaan kita dengar firman ini kunci supaya kita tidak krisis dalam iman. Jangan dingin soal iman. Kenapa sampai Tuhan Yesus mengoreksi? Jika anak manusia datang, adakah ia temukan iman di bumi? Karena Yesus Maha tahu. Dia sudah tahu pergumulan terberat manusia zaman akhir. Terlalu banyak orang akan kehilangan imannya. Itu sebabnya kitab Matius 24 dari ayat 5 sampai ayat 14 saya bagi 3 poin. 3 poin penting yang harus diperhatikan, yang perlu kita waspadai, saudaraku. Yang pertama, saudara, berhubungan dengan iman kita. Iman harus dijaga. Ya. Sebab apa? Ada musuh rohani yang memerongrong iman kita. Itu sebabnya dalam Matius pasal 24 ayat 5, ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku terus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, tunggu ayat 4 dulu, ayat 4. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya. Jadi persoalan pertama di zaman akhir, di permulaan penderitaan adalah persoalan iman. Iman itu dicoba untuk diganggu oleh iblis melalui penyesatan. Maka saya selalu mengatakan, Anda jangan sampai disesatkan. Kalau ada orang yang disesatkan, itu persoalannya karena ada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Selama saudara menerima ajaran yang sehat, itulah firman Tuhan, Anda tidak akan bisa tersesat. 2 Timotius 2, sebentar kita lihat saudara, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat, saudara. Jadi ada waktunya untuk merontokkan iman kita. Ajaran yang tidak sehat akan begitu berkumandang di bumi ini. Ya, saya melihat hari-hari ini ajaran yang tidak sehat gencar, lebih gencar daripada ajaran sehat. Ya, setan banyak merontokkan hamba-hamba Tuhan yang punya nama, saudara, yang punya pengaruh. Karena kalau yang biasa-biasa nggak ada pengaruhnya, nggak dahsyat dipakai setan. Ya, maka dia coba untuk menangkap, merontokkan, menjatuhkan yang punya pengaruh supaya banyak orang terpengaruh. Ya, kalau pendeta-pendeta biasa yang tidak terkenal, yang tidak punya nama, atau gereja-gereja nggak dikenal orang, nggak kuat pengaruhnya. Tapi coba kalau yang sudah besar-besar, ini punya pengaruh. Ya, jadi saudara, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, terus tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. iya, terus Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. waduh, ini yang paling gencar hari-hari ini, membukanya bagi dongeng. Iya, memalingkan telinga dari kebenaran
dan membukanya bagi dongeng. Ini juga persoalan iman. Ya, iman saudara tidak akan pernah bertumbuh karena dongeng, nggak bisa. Ya, kenapa gereja kita ini selalu menekankan lepas tradisi? Ya, kenapa saudara? Ya, saya selalu menekankan suka nggak suka orang. Kenapa? Karena kalau kita belajar kitab Markus, kitab Matius, itu adalah merupakan ajaran yang tidak ditanam oleh Tuhan. Semua tanaman yang tidak ditanam Tuhan dicabut sama Tuhan sampai ke akar-akarnya. Kenapa, saudara? Ada kaitannya dengan dongeng, saudara. Kalau disebut dongeng, saudaraku, cerita itu ya hanya sebagai untuk menyenangkan telinga. Tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ajaran yang tidak sehat salah satu adalah tandingan dari iman. Kenapa orang terjebak kepada ajaran yang tidak sehat? Jangan pikir tak ada alasannya, ada alasannya. Kalau orang bisa disesatkan, ada alasannya kenapa Tuhan biarkan disesatkan. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Mari kita lihat. Kalau kita lihat ya ayat 10. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Binasa. Kenapa harus binasa? Coba terus. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi orang harus binasa, ya, bukan karena tidak percaya. Orang percaya pun bisa binasa kalau tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak cinta firman Tuhan dan kebenarannya. Apa yang dilakukan Tuhan untuk mereka? Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi Tuhan mendatangkan kesesatan. Tidak hanya membiarkan kesesatan, mendatangkan kesesatan kepada orang-orang yang tidak mencintai kebenaran. Jadi kalau ada orang sesat, saudaraku, pada dasarnya karena nggak mengasihi Tuhan dalam kebenaran. Kalau Anda cinta Tuhan, tak dibiarkan Tuhan saudara dan saya sesat. Mau sehebat apapun penyesatan merongrong dunia ini, Tuhan akan jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga iman kita. Saya sudah lebih dari 30 tahun melayani Tuhan. Selama 30 tahun lebih ini, fokus saya melayani pendeta, saudara. Ya, lebih banyak saya layani pendeta daripada jemaat. Selama lebih dari 30 tahun ini. Hati saya tertuju kepada hamba Tuhan. Karena saya pernah jadi hamba Tuhan yang gagal. Saya berjanji sama Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan saya, kalau Tuhan kembalikan saya ke pelayanan, yang paling utama akan kulayani adalah hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan berhasil memulihkan hidup saya. Tuhan berhasil menggarap hidup saya lewat ajaran kebenaran firman Tuhan yang alkitabiah ini. Sejak itu saya tekad mengadakan fellowship.
Jadi kita ngadakan fellowship saat gereja kita masih miskin. Masih sangat memprihatinkan. Makan pun pas-pasan. Tempat tinggal pun harus diruli di Batam. Anda udah tahu bagaimana ruli. Disitulah gereja kita. Waktu itu staf saya Pak Pardede yang ada di pulau sekarang, Gembala Sidang. Saya bilang sama Pardede, kamu telepon Hotel Harmoni. Ngapain Pak? Katanya. Saya bilang, saya mulai sekarang harus mulai pelayanan ini, menggarap para hamba Tuhan lewat fellowship. Ya, dia bilang apa? Kita punya uang. Saya bilang nggak ada uang kita. Ya, coba tanya berapa bayarannya satu kali kebaktian. Waktu itu Harmoni, saudara, yang paling kecil ruangannya. Ya, Hotel Harmoni memberikan kesempatan bagi kita satu kali ibadah 500.000 rupiah. Dulu 500.000 itu 5 juta sekarang, saudara. Ya, saya tanya keuangan kita, berapa uang kita ada? Cuma 150.000. Saya bilang booking, kasih 150 itu uang mukanya, DP-nya. Nanti habis kebaktian kita lanjutkan. Saya yakin kalau visi dan misi kita ini untuk menggairahkan para hamba Tuhan, untuk menggarap hamba Tuhan, pasti Tuhan setuju. Oke Pak, katanya. Saya masih ingat, saudaraku, pertama kali kita kebaktian dalam pengajaran ini kita pakai Harmoni, Hotel Harmoni yang ada di Nagoya. Saudara, waktu saya berkhotbah, setan ngamuk loh. Ya, orang kesurupan. Dan orang kesurupan itu waktu itu rohnya roh harimau, roh singa, roh ular. Ya, saya tengking, saudaraku, roh harimaunya, muncul roh singanya, tengking lagi, berubah lagi menjadi roh ular. Waduh, itu altar begini dia sungkit itu. Saya masih ingat itu orangnya. Ya. Lalu saya beginikan mik ke mulutnya. Dalam nama Yesus, dia hembus itu mik, saudaraku, terbakar gordennya Hotel Harmoni. Ngamuk setan. Ya, masih saya ingat ngamuknya itu. Sampai gorden pun terbakar. Ya, karena gorden terbakar, kita puntang-panting, saudaraku, ikut memadamkannya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, karena kedahsyatan kuasa Tuhan, Tuhan bekerja. Seorang ibu berkata, saya yang akan bayar semua biaya hotel ini. Kapanpun Bapak mau pakai, mau 2 kali seminggu, mau 3 kali seminggu, mau 4 kali seminggu, pokoknya saya bayar. Saya bilang terima kasih. Ya. Lalu saudara, karena nggak muat lagi di Harmoni, kita pindahkan ke Nagoya. Karena di Hotel Harmoni dulu 150 orang yang bisa. Kita pindahkan ke Nagoya. Ke Nagoya muat 300 orang. Akhirnya kita pakai 2 kali seminggu di Hotel Nagoya. Malam Minggu dan hari Minggu. Sejak itulah kita mengadakan fellowship untuk hamba-hamba Tuhan. Mendatangkan para hamba Tuhan dari luar kota. Ya. Gereja kita masih sangat prihatin, saudara. Tapi sejak itu beban kita untuk memenangkan, untuk membawa para hamba Tuhan supaya benar-benar memiliki firman Tuhan. Karena apa? Karena ini memang tantangan. Tantangan terberat dari gereja Tuhan akhir zaman adalah soal iman. Hilangnya iman, rontoknya iman melalui nabi-nabi palsu, melalui ajaran-ajaran yang tidak sehat. Dan ini bukan saja
dibiarkan Tuhan. Tapi ayat 11 dikatakan dalam 2 Tesalonika 2:11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, dan mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. ini loh. Jadi kalau iman kita tidak dijaga oleh Tuhan, lewat ajaran yang sehat, lewat firman Tuhan, saya istilahkan Alkitabiah. Kenapa kita pakai Alkitabiah? Supaya jangan berpatokan kepada ide dan pendapat manusia. Supaya 100% yang menjadi patokan kita, pegangan kita adalah Alkitab. Termasuk saya. Patokannya nggak boleh saya, patokannya harus yang tertulis. Kalau Alkitab katakan ya, ya. Kalau Alkitab katakan tidak, tidak. Saya pun tidak boleh menambahinya. Saya pun tidak bisa menguranginya. Anda boleh hormat sama saya, tapi Anda harus lebih hormat kepada ajaran yang sehat. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Anda boleh mengasihi saya, tapi Anda harus lebih mengasihi firman Tuhan. Lebih dari kehidupan saya pribadi. Ya. Ada banyak pendeta yang datangkan dari berbagai negara. Ada banyak hamba Tuhan yang hadir dari berbagai tempat. Saya selalu mengatakan kepada mereka, ingat, kita semua harus kembali ke Alkitab. Kembali kepada ajaran yang sehat. Ya, dimanapun kita melayani, ada yang dari India sampai datang nyerocos datang ke altar. Ya, saya kan nggak turun, jarang kali saya turun mendoakan orang. Saya lebih sering di altar karena saya nggak mau saya didewakan. Seringkali kan karena kita doakan orang buta melihat, orang timpang berjalan, jadi kita yang dikejar-kejar. Ya. Saya pernah melayani di Kupang, saudara. Lebih dari 300 orang buta melihat, saudara. Wah. Waktu itu karena banyak kali orang buta bisa melihat, saudara. Anda tahu gempar itu. Dia kejar kita. Ya. Lebih dari 3.000 orang datang ngejar. Bayangkan sekali bernapas. Hampir saya pingsan. Ya. 3.000 orang lebih. Ya. Saya lari ke sana dikejar, saya lari ke sana dikejar. Kenapa? Karena mereka nggak memahami. Dia pikir kitalah, karena kita dia sembuh, karena kita dia melihat, karena kita dia berjalan. Bukan, tanpa Tuhan bekerja, kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai orang yang berdoa nggak ada apa-apanya. Maka dari sejak itu, saudaraku, jarang kali saya turun dari altar untuk ke bawah. Biar pendeta-pendeta lain yang mendoakan. Ya. Biar kami sebagai pengkhotbah tidak didewakan, tidak diberhalakan, tidak dianggap Superman. Ya. Makanya termasuk di Medan, saya nggak turun dari altar. Ya Bu, Ibu siapa yang saksi apa ini? Ada saya turun dari altar? Nggak ada. Walaupun orang begitu banyak untuk minta didoakan. Saya bilang, Pak Lido dari Korea Selatan, bapak-bapak dari Singapura, Malaysia, dari negara lain, kalian yang doakan. Kalian yang topang tangan. Saya tetap bertahan di altar, saudaraku. Supaya apa? Mereka jangan cari manusia, supaya mereka cari Tuhan. Supaya mereka sembuh bukan karena manusia, sembuh karena tangan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita binasa karena persoalan nabi palsu yang muncul di akhir zaman. Inilah sumber daripada penyesatan itu. Ya, sampai 2 kali
dalam ayat 4, dalam ayat 5 Matius pasal 24. Sampai 2 kali di sana kata sesat. Begitu ya. Coba ayat 4 sekali lagi. Ya. Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, terus. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Jadi peringatan pertama bukan soal ekonomi, bukan soal kelaparan, bukan soal gempa. Tapi peringatan pertama, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Penyesatan itu berkaitan dengan iman. Maka saya berikan di sini ya satu tema, kita harus pertahankan iman. Ya. Nomor 1 yang harus kita pertahankan iman. Ya. Ternyata masalah iman ini sumber masalahnya, sumber penyesatannya adalah nabi palsu. Ya. Ini belum antikris, saudara. Ya. Nabi palsu. Makanya dalam perjanjian lama pun sudah diingatkan ini. Dalam Jeremia pasal yang kelima, Jeremia 5 ayat 30 ya, ayat 29. Mari kita lihat dulu. Ayat 29 dimulai. 29, masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Karena semuanya ini. Ya. Kenapa saudaraku? Mereka akan dihukum. Ya. Karena ini saudaraku, kehidupan mereka sudah rontok, hidup mereka sudah sesat, ya. Bahkan mereka sudah lebih cenderung kepada hal-hal yang jasmani dibandingkan hal-hal yang rohani. Terus demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Iya, bangsa yang seperti ini. Apa yang dikoreksi oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa ini? Coba kita lihat dulu, ya. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Iya, kenapa terjadi kedahsyatan kengerian di negeri ini? Ayat 26, turun dulu ke ayat 26. Ayatnya yang ke-26, sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik ya, yang memasang jaringnya. Stop dulu. Seharusnya di antara umat Tuhan gak ada lagi orang fasik. Seharusnya di antara umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, harusnya semua sudah menjadi orang benar. Karena sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Seharusnya tidak ada lagi yang jahat, seharusnya tidak ada lagi fasik. Tapi kita lihat saudara, apa kerjaan mereka? Yang memasang jaringnya seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Iya. Jadi manusia saling menjerat, saudaraku, bagaikan membuat penangkap burung untuk menangkap orang lain, ya, menjerat orang lain. Ayat 27, seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, iya, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Penuh dengan tipu, saudara. Ya. Seharusnya di rumah orang percaya, dalam hati orang percaya, dalam pikiran orang percaya nggak ada lagi tipu. Semua harus belajar jujur. Ya. Bukan saja jujur dalam keuangan, jujur dalam nikah. Suami, istri harus sama-sama jujur. Ya. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Saya selalu menghimbau yang sudah berdiri di altar ini harus belajar jujur. Amin. Haleluya. Haleluya. Harus jaga kejujuran. Jangan munafik.
Dimulai dari nikah kita harus disucikan. Ya, sekarang banyak gereja sembarangan memberi kesempatan. Nikahnya nggak beres suruh khotbah. Nikahnya masih butuh pemulihan. Saya kadang-kadang kasihan. Ya, tapi kita seringkali nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi paling tidak hidup kita proteksi. Jujur. Haleluya. Jujur mengasihi orang, jujur melayani orang, jujur mau menyelamatkan orang, jangan munafik. Ya, kalau berhaleluya semua bisa. Haleluya. Jujur nggak sama Tuhan? Jujur nggak mengasihi jiwa-jiwa? Jujur nggak mau menyelamatkan orang lain? Buka gereja, jujur. Harus karena mau memenangkan jiwa, nggak ada kepentingan profesi, keuangan dan lain-lain. Saya selalu mengingatkan para pendeta, jangan dipakai anjang cari duit, jangan dipakai untuk mencari kekayaan pribadi. Ya. Tapi mari kita betul-betul harus punya beban. Harusnya jiwa nomor satu. Jiwa lebih berharga dari semua. Ya. Tapi bangsa Israel di mata Tuhan pada waktu itu, ya, sudah sangat menyimpang. Rumah mereka penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Orang besar dan kaya. Kalau banyak tipu-tipu, gampang jadi kaya. Gampang terkenal. Maka sekarang banyak orang, saudaraku, merebut kekuasaan supaya dapat merebut uang. Dia pikir kalau ada kekuasaan pasti ada uang. Ini ciri khas bangsa Israel. Maka Tuhan berkata, ya, satu koreksi untuk mereka. Coba terus ayat 28. Orang gemuk dan gendut, ya, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Iya. Saya tidak mengoreksi orang gemuk secara jasmani. Nanti saudara bilang, nggak, jadi orang gemuk gimana semua? Nggak semua orang gemuk jahat, saudaraku. Banyak juga orang gemuk baik-baik, saudaraku. Haleluya. Ada juga orang gemuk bertobat, saudara. Tapi di sini orang gemuk dan gendut, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Iman bisa rontok ketika umat Tuhan menyukai kehidupan yang palsu. Saya selalu menekankan, mari kita rebut ajaran yang sehat, biar rohani kita sehat. Haleluya. Biar iman kita sehat. Memang menyampaikan ajaran yang sehat kadangkala tidak enak bagi telinga. Ya, nggak enak. Sama kalau saya suruh saudara lepas tradisi, nggak enak bagi telinga. Ya, lepas dari dosa, nggak enak bagi telinga. Ya, kalau hanya untuk bikin lawak-lawak, ya, enak bagi telinga. Tapi kalau hidup kita nggak disucikan, nikah kita nggak disucikan, mau kemana kita?
Sekarang yang paling perlu disucikan bukan hanya pribadi kita, nikah kita. Terutama dimulai suami. Karena suami adalah kepala. Di sini. Ini motornya, ini penggeraknya. Kalau suami sudah rohani, maka istri dan anak-anak tertolong. Kalau suami hancur, maka lebih mudah istri dan anak-anak hancur. Maka selalu saya mengajak jemaat, mari tergembala dalam pengajaran, supaya Tuhan tolong nikah kita disucikan. Haleluya, Haleluya. haleluya. Supaya suami bisa menjadi suami yang mengasihi istri, supaya istri bisa menjadi istri yang tunduk kepada suami. Apa modal kita? Berikan hidup disucikan. Ya, makanya setan si pengganggu itu dengan mudah menipu dan menyesatkan kita ketika ada peluang, saudara. Ya, ada peluang. Makanya saya mengajak kita, ayo beribadah lebih sungguh, ayo melayani Tuhan lebih sungguh. Pergunakan talentamu, berikan hidupmu terikat dengan Tuhan. Saya seringkali mengatakan pelayanan ini adalah pengikat. Ya, suku Lewi kalau menurut kitab Kejadian ada suku yang terkutuk. Ada dua suku yang terkutuk di pandangan Tuhan, Simeon dan Lewi. Terkutuklah ia. Kenapa terkutuk? Karena Lewi dan Simeon adalah orang yang sadis. Tapi saudara lihat, suku Lewi menjadi suku yang luar biasa karena direkrut Tuhan melayani. Ketiga suku-suku yang lain tidak mau mengambil keputusan, suku Lewi berdiri. Makanya suku Lewi sangat berkenan di mata Tuhan. Tuhan percayakan suku Lewi mendekat melayani Tuhan. Saya mau katakan, pelayanan ini mengikat. Maka kalau saudara mau melayani Tuhan, Anda terikat dengan Tuhan, bukan terikat dengan organisasi, bukan terikat dengan pendeta Selitonga, terikat dengan Tuhan. Mau jadi apa saudara? Mau jadi singer saudara, mau jadi penyanyi saudara, mau jadi kolektor, apa kolektan saudara, mau penerima tamu saudara, bahkan juga mau pemain musik saudara. Ketika engkau terikat dengan pelayanan, engkau sedang terikat dengan Tuhan. Haleluya. Ini loh, coba terikat. Makanya saya bersama istri dan anak-anak mengambil keputusan mengikatkan diri melayani Tuhan. Saya bangga anak-anak saya semua mengambil keputusan. Saya nggak bangga mereka jadi pengusaha, ya. Saya nggak bangga mereka menjadi karyawan karyawati, ya. Sekalipun pendidikan mereka memadai untuk itu, saya bilang saya lebih bangga ketika semua melibatkan diri masuk dalam pelayanan. Sebab itu lebih penting dari semua. Ya, itu lebih penting dari semua yang kita pentingkan dalam hidup ini. Ya. Sekali lagi saya mau tekankan dulu, kenapa sampai Tuhan begitu marah terhadap bangsa Israel? Kalau kita belajar kitab Nabi Jeremia, ya, suku Yehuda sebenarnya adalah bagian dari bangsa Israel, ya, yang dibuang ke Babel, ya. Jadi Israel terbagi dua, Israel Selatan dengan Israel Utara, sama-sama dibuang. Yang satu dibuang ke Asyur, ya. Asyur kejam sekali saudara, ya. Kalau dia mau eksekusi musuhnya, wah itu paling ngeri, lebih sadis daripada yang lain, ya. Dia itu lebih sadis dari apa namanya yang pernah menganiaya orang Yahudi, Hitler. Ya. Itu kalau mereka mengeksekusi musuhnya itu ditusuk duburnya pakai besi panas, diputar-putar, ya. Itulah sadisnya
Asyur. Makanya Yunus nggak mau mengkhotbah mereka, ya, karena dia disuruh ke Niniwe. Niniwe itu ibu kotanya Asyur. Ya, Yunus bilang, kejam amat, ngapain diinjili, ngapain disuruh bertobat, biarlah binasa itu, pikir si Yunus. Makanya dia disuruh ke sana, nggak mau. Dia melarikan diri ke tempat lain. Karena apa? Jiwa nasionalisnya. Dia sangat mencintai bangsanya, padahal dia nggak tahu cinta Tuhan lebih besar dari cintanya, ya. Sehingga nggak mau dia berangkat ke sana. Jadi kerajaan Israel terbagi dua. Satu dibuang ke Asyur karena keras hatinya, satu dibuang ke Babel. Khususnya suku Yehuda, ya, kerajaan Yehuda itu dilemparkan ke Babel, ya. Sama-sama tempat pembuangan. Tapi yang ngerinya, pembuangan ke Babel itu lebih ngeri. Kenapa saudara? Karena 70 tahun lamanya mereka nggak boleh kembali. Selama 70 tahun mereka harus tetap berada di Babel. Oleh sebab itu saudara-saudara, ya, dalam kitab Nabi Yeremia ini, kenapa sampai Tuhan marah, begitu marah terhadap Israel, terutama yang dibuang nanti ke Babel? Karena persoalannya, nabinya, ya. Coba sekali lagi ayat 31. Ayat 31 sekali lagi. Ayat 31, para nabi bernubuat palsu, Ya. dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Terus, Dan umatku menyukai yang demikian. stop dulu. Yang dimaksud para nabi bernubuat palsu, tidak ada ajaran yang sehat. Para imam mengajar dengan sewenang-wenang, artinya suka-suka hatinya ngomong, suka-suka hatinya, enak menurut dia sampaikan, ya, walaupun penyesatan, walaupun penyimpangan. Jadi mereka mengajar sewenang-wenang, ya. Padahal Tuhan sangat mengharapkan supaya umatnya diberi ajaran yang sehat. Selanjutnya, umatku menyukai Yang demikian. apakah yang akan kamu perbuat apabila datang? Kesudahannya. Apa yang saudara perbuat apabila Tuhan datang? Bisakah Anda lolos? Bisakah Anda selamat dalam menghadapi goncangan iman, penyesatan iman, rontoknya iman? Jika anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Saudara, mari kita berdoa betul lebih serius, supaya jangan dingin iman kita. Jangan sampai kita terlempar ke krisis iman. Tuhan kasih peluang untuk saya dan saudara melalui kebenaran firman yang tertulis, melalui ajaran firman Tuhan yang sehat, ya. Kalau sehat saudaraku, itu nggak ada ragi di dalamnya, ya. Sedikit saja ragi katanya merusak seluruh adonan. Kalau kita beri kesempatan bagi ragi, bagi yang tidak di luar, yang di luar firman Tuhan, itu sifatnya merusak, ya. Maka saya berbicara di medan Alkitab, berbicara misinya Tuhan, tidak banyak berbicara tentang teologi, ya. Banyak orang inginnya belajar Alkitab hanya sebatas teologi, ilmu tentang Tuhan. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar Alkitab, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, adalah berbicara misinya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan dalam kitab Kejadian? Dia melakukan permulaan. Apa yang Tuhan lakukan dalam kitab Wahyu? Tuhan membawa gereja untuk ke puncak kemenangannya. Pemulihan 100%. Datangnya langit baru, bumi baru.
kota Yerusalem yang baru. Jadi bicara misi, apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi bukan kalau belajar memahami Tuhan, kapan kita paham tentang Tuhan? Begitu rahasianya Dia, begitu agungnya Dia. Tapi kalau misi, Anda bisa tahu apa yang dikerjakan Tuhan lewat yang tertulis. Ya, maka saya ingatkan saudara-saudara kita dari Korea Selatan, dari berbagai negara, jadilah hamba Tuhan yang bermisi. Jadilah hamba Tuhan yang berpatokan kepada misinya Tuhan. Jangan sampai jadi hamba Tuhan yang membangun monumen. Gedung ini bisa kita buat cantik, kita perindah, tapi ini hanya sebatas monumen saja. Satu kali akan kita tinggalkan. Yang jelas, yang kita akan terangkat ke sorga bukan bangunan ini, tapi hidup kita yang sudah dimantapkan oleh Tuhan. Amin. 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 Makanya yang di dunia ini gak perlu dibanggakan. Ya, apa yang kita miliki di dunia ini gak perlu dibanggakan. Yang perlu kita banggakan, Dia yang mengasihi kita dan mencintai kita. Jadi poin yang pertama, pertahankan imanmu. Poin yang kedua, pertahankan pengharapanmu. Ya, pengharapan perlu dipertahankan. Sebab apa? Pengharapan ada hubungannya dengan sukacita. Anda bisa bersukacita kalau ada pengharapan. Kalau engkau berharap besok lebih baik dari hari ini, Anda semangat hari ini. Tapi kalau Anda tahu besok lebih susah dari hari ini, Anda akan kurang semangat. Besok akan lebih susah. Maka Roma 12 ayat 12 berkata, mari Roma 12 ayat 12. Mari kita lihat dulu Roma pasal 12 ayat 12. Ayat 12. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam Pengharapan. Mau sukacita, Anda akan bersukacita dalam pengharapan. Terus Sabarlah dalam kesesakan. sabarlah dalam kesesakan. Anda bisa sabar kalau pengharapanmu mantap. Hari esok saudara, Anda yakin akan berubah, Anda yakin akan diberkati, Anda yakin akan ditolong Tuhan, sehingga kita bisa sabar dalam kesesakan kita. Ya, kalau nggak ada kesabaran dalam kesesakan, oleh karena pengharapan, coba lihat sekarang dunia goncang saudaraku. Mana yang nggak goncang? Saya baru pulang dari Singapura sebelum saya berangkat ke Medan. Saya begitu terkejut saudara. Saya sempat cari tempat makan yang biasa saya makan. Dalam hati saya, waduh saya kan sudah sehat. Ya apa salahnya saya makan yang enak dulu supaya agak seger KKR ke Medan. Tahu saudara, pergi saya ke tempat saya makan, nggak ada lagi, udah tutup. Tutup total. Ya saya bilang sama anak saya, Bar, tolong saya mau beli pakaian. Ya, khusus pakaian itu yang paling pas biasanya saya beli. Itu hanya ada di Singapura, nggak ada di Indonesia. Ya, biasanya saya beli di situ, saudaraku. Pergi cari-cari sampai kami cari di apa namanya melalui komputer, juga tutup. Ya, kalau gitu cari apalah satu lagi, kita cari sepatu. Karena papa nggak bisa lagi pakai sepatu yang agak keras, harus cari yang lembut, yang bisa jalan dengan baik. Cari juga sampai 3 tempat, nggak ada lagi jual sepatu itu. Saya amat-amati, waduh sepi orang, nggak seperti dulu. Baru saya pulang ke Batam, saya dengar TV memberikan pengumuman Singapura, Malaysia, ya, tidak mau memberikan barangnya ke Singapura. India tidak mau. Kalau bahan-bahan makanan mereka nggak mendapatkan dari India, dari Singapura, dari Malaysia, wah ini kan menjadi pergumulan. Ya, Pastor Antoni pernah berkata kepada saya, sekarang saya bantu Bapak, tapi nanti waktu krisis Bapaklah yang bantu kami. Saya teringat perkataan itu. Jadi selama saya di Singapura, saya lihat, waduh,
betapa pergumulan saudara-saudara kita di sana. Ya, kalau dulu kan menjadi kebanggaan kita, ya, kalau punya rumah di Singapura, punya apartemen di Singapura, ya, saya pun pikir-pikir dulu bikin cabang lah kita di Singapura. Tapi sebelum bikin cabang beli dulu apartemen. Sempat saya tanya-tanya dulu sama Pastor Wong, Pak Wong, berapa di sini harga apartemen? Ya, kalau rumah saya ini murah Pak Pendeta, katanya, karena seperti sangkar burung. Kenapa seperti sangkar burung? Saya bilang, kamarnya cuma 2, 1 untuk saya, 1 untuk anak saya. Jadi kalau Bapak Pendeta datang nggak ada mau di mana dibikin, ya. Jadi kalau mau Bapak apartemen model begini, ini namanya, saya bilang, sangkar burung, kata dia. Ya, saya pikir ini harganya berapa Pak Wong? Oh, ini nggak mahal Pak Pendeta. Saya pikir kalau saya buka cabang pelayanan di Singapura, ya, harus beli tempat penginapan dulu, ya, supaya saya bisa tinggal di situ. Begitu juga di Malaysia. Di Malaysia kalau kita punya rumah, kalau anak kita sekolah di sana bisa beli rumah, saudaraku, kita bisa buka pelayanan. Ya, saya pikir saya beli dulu rumahnya supaya bisa buka pelayanan karena saya tinggal di situ. Ya, saudara, dulu menjadi satu kebanggaan, tapi sekarang enggak lagi. Ya, mungkin nanti orang itu yang akan datang ke Indonesia untuk mencari firman sekaligus mohon bantuan kita. Ya, kita ini di Tanjung Uban masih luar biasa, saudara, kayak sorga. Ya, pedagang masih bisa berdagang, masih bisa makan, masih bisa minum, masih punya tempat tinggal. Apa enggak anugerah Tuhan untuk kita? Di tempat-tempat lain sulit, ya. Tapi di sini kita bersyukur, masih bisa bekerja, masih bisa berusaha. Itu karena anugerah Tuhan, ya. Makanya saya makin semangat menyampaikan firman Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Orang yang pengharapan pasti suka doa. Sikit-sikit doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Komat kamit mulutnya terus, Tuhan. Mungkin bukannya komat kamit lagi, sambil bahasa roh lagi, ya. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan, karena percaya akan Tuhan, karena punya pengharapan kepada Tuhan, ya. Pokoknya sikit-sikit Tuhan, ya. Yang jualan pun di pasar, ya, kira-kira orang nggak datang langsung komat kamit sama Tuhan. Oh, Roh Kudus tolong, ya. Ya, nggak usah ngandalkan yang lain-lain. Jangan andalkan bawang putih, bawang tunggal, ya. Andalkan aja Tuhan kita. Haleluya. Komat kamit sama Tuhan, ya. Kalau saudara lihat pembeli pindah ke meja yang lain, ya, saudara bilang, oh Roh Kudus tolong Tuhan, ya. Apalagi langganan saudara mau pindah, oh Tuhan itu langgananku Tuhan. Jangan berkelahi sama yang jualan yang lain, tambah dosamu saudaraku. Doa saja, andalkan Tuhan. Oh Tuhan tolong Tuhan, tarik dia Roh Kudus, karena aku adalah milikmu, karena aku adalah anakmu, karena aku percaya kepadamu, buat aku hari ini istimewa. Haleluya. Kalau udah gitu gak sakit hati kita. Saya bilang kalau orang jualan bisa masuk surga, mujizat. Mohon maaf saudaraku, mujizat. Karena banyak kali pergumulan, persaingan bisa merusakkan hati kita, ya. Bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan dendam, bisa menimbulkan iri hati. Kalau saudara bisa lolos, itu mujizat terbesar. Haleluya. Beri tepuk tangan dong dulu sama Tuhan. Karena memang begitu medannya. Makanya saya pikir, ya, Tuhan kasih kita firman Tuhan supaya kita semua lolos, ya. Yang kedua, pertahankan pengharapan. Yang ketiga, pertahankan kasihmu. Kasih adalah yang paling besar, ya. Oleh karena itu saudaraku, kasih harus dijaga, jangan sampai kendor. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22, kalau saudara mau menyambut kedatangan Tuhan, miliki kasih. Coba ayat 22,
1 Korintus 16 ayat 22. Ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. terkutuklah ia. Berarti kebalikannya, siapa yang mengasihi Tuhan, diberkatilah ia. Haleluya. Amin. Ya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu nanti kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya yakin Tuhan akan tolong kita. 3 poin yang kita perlu pertahankan. Jangan sampai dingin soal iman, dingin soal pengharapan, dingin soal kasih. Berikan kesempatan Tuhan menghangatkannya. Bagaimana caranya supaya iman saudara hangat, pengharapan saudara hangat, kasih saudara hangat. Ibadah dan pelayanan mendorong saudara tetap menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Saudara yakin Tuhan tolong kita? Semua kita serba terbatas. Kekuatan kita tidak seberapa. Tapi ketika roh Tuhan ada pada kita, Tuhan akan mampukan kita untuk bertahan sampai Maranatha, Yesus datang. Kita tutup Alkitab kita. Kita datang pada Tuhan. Kita syukuri kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.